orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munnilladzi akramana bil Qur'an wa ja'alahu rabbi'an li qulubi ahlil basairi wal furqan. Ahmaduhu subhanahu wa syukuruhu ala ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yunalu biha al-kufran wa asyhadu an sayyidana wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil balagh risalat wa dal amanah wa nasaha ummat wajahada fillahi haqqa jihadihi sallallahu alaihi wa ala alihi ashabihi wa atba'ihi wa salama taslima katsira. Jemaah yang berbahagia, adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Takwa ini dengan melaksanakan semua perintahnya serta mencegah larangannya. Juga takwa dapat dijadikan sebagai ukuran pengakuan atas semua nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya. Orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Kiai Haji Sarkasi Abdullah. Juga takwa dapat dijadikan sebagai ukuran pengakuan atas semua nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya, yaitu dengan membuktikan syukur lewat ucapan maupun perbuatan. Dalam kitab sahihnya Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis Al-Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah Al-Alqamah bin Marsadah dari Sa'ad bin Ubaidah dan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, kemudian dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masih dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan dari Utsaimin dari Utsman bin Affan, tetapi dalam redaksi yang agak berbeda disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam dua hadis di atas terdapat dua amalan yang dapat membuat seorang muslim menjadi lebih baik di antara saudara-saudaranya sesama muslim lainnya, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tentu baik belajar baik maupun mengajar yang dapat membuat seseorang menjadi yang terbaik. Di sini tidak bisa lepas dari keutamaan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kitab Allah, firman-firmannya yang diturunkan kepada nabinya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran adalah sebagai sumber pertama dan acuan dalam ajaran agama Islam. Karena keutamaan yang tinggi inilah yang membuat Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, rela belajar dan mengajarkan Al-Quran sejak zaman Utsman bin Affan sehingga masa Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Kaum muslimin yang berbahagia, maksud dari belajar Al-Quran di sini yaitu mempelajari cara membaca Al-Quran, bukan mempelajari tafsir Al-Quran, asbab nuzulnya, nasyih mansyuknya, balaghahnya, ataupun ilmu lain dalam ulumul Quran. Meskipun ilmu Al-Quran menyebutkan bahwa mempelajari Al-Quran adalah lebih utama, mempelajari Al-Quran adalah belajar membaca Al-Quran dengan disertai hukum tajwidnya, agar dapat membaca Al-Quran serta tartil yang benar seperti ketika Al-Quran diturunkan. Karena Allah dan Rasulullah sangat menyukai seorang muslim yang pandai membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'a syafaratil kiramil bararati wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yata'u fihi wa huwa alaihi syaqqu lahu ajran. Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, dia bersama malaikat yang mulia dan patuh. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat melafalkannya, maka ia mendapat dua pahala, mutafaq alaihi. Dan di dalam Al-Quran disebutkan perintah Allah Ta'ala untuk membaca Al-Quran yang dengan tartil warati lil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan setartul-tartulnya. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Adapun maksud dari mengajarkan Al-Quran,
yaitu mengajari orang lain cara membaca Al-Quran yang benar berdasarkan hukum tajwid, sekiranya mengajarkan ilmu-ilmu lain secara umum atau menyampaikan sebagian ilmu yang dimiliki kepada orang lain adalah perbuatan mulia dan mendapatkan pahala dari Allah. Tentu mengajarkan Al-Quran lebih utama, bahkan ketika Sufyan Ats-Tsauri ditanya, mana yang lebih utama antara berjihad di jalan Allah dan mengajarkan Al-Quran? Ia mengatakan bahwa mengajarkan Al-Quran lebih utama. Ats-Tsauri mendasarkan pendapatnya pada hadis ini. Namun sedemikian, meskipun orang yang belajar Al-Quran adalah sebaik-baik orang muslim yang mengajarkan Al-Quran kepada orang yang lain, orang muslim yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain sebaik-baiknya orang muslim, tentu akan lebih baik dan lebih utama bagi lagi jika orang tersebut menggabungkan keduanya. Maksudnya orang tersebut belajar secara membaca Al-Quran sekaligus mengajarkan kepada orang lain apa yang telah dipelajarinya. Dan dari hadis ini juga dapat dipahami bahwa orang yang mengajarkan Al-Quran harus sudah pernah belajar membaca Al-Quran sebelumnya. Sebab orang yang belum pernah belajar membaca Al-Quran tetapi dia berani mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, maka apa yang diajarkannya akan banyak kesalahannya karena dia mengajarkan sesuatu yang tidak dia kuasai ilmunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza wastaghfir. Allahumma selamatkan muslimin muslimat dalam mu'minat alaihim minhum munawat innaka ala syai'in qadir. Allahumma selamatkan muslimin muslimat dalam mu'minat alaihim minhum innaka ala syai'in qadir. Allahumma selamatkan muslimin muslimat. Allahumma selamatkan fi din ma'afiyatin jadidin ma'afiyan alaihim min yastana sikwa salam dalam mata yang ba'dal mata istiqbal matina atau minan wa afan dan hisab. Rabbana la tughfir lana hidayatan wa hab lana min innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim walisani ilil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, yang ini dengan melaksanakan semua perintah Islam serta mencegah larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat dijadikan sebagai ukuran dalam pengakuan atas semua nikmat yang Allah berikan tidak terhitung banyaknya, yaitu dengan membuktikan syukur lewat ucapan maupun perbuatan. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Quraib dari Said bin Habab dari Muawiyah bin Shalih dari Amr bin Qais dari Abdullah bin Bushr al-Aslami radhiyallahu anhu bahwa ada seorang Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang terbaik?" Beliau bersabda, "Man tala umru wa khasuna amalihi." Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mungkin di antara hadis Nabi tentang amalan seorang muslim yang dapat membuatnya menjadi terbaik di antara kaum muslimin yang sifatnya paling umum adalah hadis ini. Bagaimana tidak? Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebab yang dimaksud Rasulullah SAW dengan amal ini adalah segala perbuatan baik yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Setiap perbuatan di dalamnya ada unsur taat kepada Allah dan Rasulnya dan akal sehat serta adat masyarakat menganggapnya sebagai perbuatan terpuji. Maka itulah yang dimaksud dengan amalan baik di sini. Itu pun jenjang waktu pelaksanaannya sangat panjang terbentang, yaitu sepanjang usia seseorang. Dengan demikian, tanpa diperinci amalan apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim semasa hidup selama ia dikenal sebagai orang yang selalu beribadah kepada Allah, taat menjalankan sunnah nabinya dan senantiasa menjauhi segala hal yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Maka dialah sesungguhnya orang muslim terbaik yang sejati, karena seorang yang ini tidak hanya melakukan amalan-amalan tertentu saja dalam hidupnya, melainkan melakukan semua amal perbuatan yang baik. Hadis ini juga sekaligus mengisyaratkan bahwa orang yang terbaik di sini adalah yang panjang umurnya, sehingga dapat dipahami bahwa orang yang sama-sama terkenal sebagai orang saleh dan ikhlas selama hidupnya, tapi yang satu usianya lebih panjang dari yang lainnya, maka yang lebih panjang umurnya inilah yang lebih baik. Bahkan Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya memberikan satu keterangan khusus bahwa bisa jadi orang yang panjang umurnya dan baik amalnya lebih baik daripada seorang yang mati syahid di jalan Allah. Ibnu Hibban meriwayatkan dari Imran bin Musa dari Yaqub bin Humaid dari Abdul Aziz bin Muhammad dan Ibnu Abi Hasim
dari Yazid bin Abdullah, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Ibnu Salamah, dari Abdurrahman, dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada dua orang laki-laki dari salah satu kabilah di Arab datang kepada Nabi SAW. Kebetulan kedua orang ini masuk Islam bersamaan. Salah satu dari mereka adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Kemudian dia ikut berperang fisabilillah dan mati syahid dalam perang tersebut. Adapun seorang lagi yang dia masih hidup setahun setelah kematian sahabatnya, sehingga orang yang satu ini masih sempat berpuasa Ramadan lalu ia meninggal. Dan Talhah bin Ubaidillah melihat dalam mimpinya bahwa orang yang terakhir meninggal ini dibesarkan masuk ke surga lebih dahulu daripada sahabatnya yang lebih dulu meninggal. Dalam At-Tamhid disebutkan sebuah hadis dari Ubaid bin Khalid As-Sulaimi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mempersaudarakan dua orang laki-laki, kemudian salah seorang dari mereka meninggal lebih dulu, sedangkan orang yang satunya lagi meninggal seminggu kemudian. Setelah Nabi bersama para sahabat mensalatkan jenazah orang yang terakhir meninggal ini, beliau berkata, "Apa yang kalian bacakan untuknya?" Para sahabat menjawab, "Kami mendoakannya. Kami membaca, 'Ya Allah, ampunilah dia dan sandingkanlah dia dengan saudaranya.'" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Lalu dikemanakan salat yang dilakukan setelah saudaranya meninggal, puasa yang ia lakukan setelah saudaranya meninggal, dan amal yang dilakukan setelah saudaranya meninggal?" Demikian Abu Bakar Al-Namri menjelaskan hadis tentang keutamaan orang yang panjang umurnya baik amalnya dengan hadis ini. Dr. Mustafa Said berkata, "Ya, yang dimaksud dengan baik amalnya yaitu jika seorang melakukan suatu perbuatan baik disertai dengan kelengkapan syarat-syarat dan rukun-rukunnya dengan ikhlas hanya mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala semata." Berkaitan dengan hal ini, Ammar bin Yasir radhiyallahu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Masalul ummati masalul matari la yudhra awwaluhu khairun am akhiruh." Perumpamaan umatku seperti hujan, tidak diketahui mana yang lebih baik, yang mana yang terakhir. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Kaum muslimin yang berbahagia, maksud Nabi ya, orang muslim meninggal lebih dahulu belum tentu lebih baik daripada orang yang meninggal lebih belakangan, karena bisa jadi meninggal belakangan lebih baik daripada yang meninggal dulu, karena amal yang dilakukan lebih banyak dari sisi kuantitas maupun kualitas. Sekalipun orang yang saleh dan rajin beribadah sama seperti air hujan, tidak diketahui manakah yang menyuburkan tanah dan tumbuh-tumbuhan, apakah tetesan turun pertama kali ataukah yang terakhir. Ini bagus sekali. Tidak diketahui manakah yang menyuburkan tanah dan tumbuh-tumbuhan, apakah tetesan yang turun pertama kali atau yang terakhir. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Maka kalian aku beritahu tentang orang yang terbaik di antara kalian?" Para sahabat menjawab, "Ya, wahai Rasulullah," kata beliau, "sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya." Kemudian orang yang paling baik akhlaknya adalah Kiai Haji Arzakasi Abdullah. Jamaah yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya, mencegah larangannya, dan juga takwa yang dapat dijadikan sebagai ukuran pengakuan atas semua nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya, yaitu dengan membuktikan syukur lewat ucapan maupun perbuatan. Orang yang paling baik akhlaknya, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlak. Mungkin Anda bertanya, apa bedanya antara orang yang baik amalnya dengan orang yang baik akhlaknya? Kemudian, orang yang baik amalnya dengan orang yang baik akhlaknya, jawabnya sederhana saja, bahwa amal itu lebih utama daripada akhlak. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim adalah amal. Jika perbuatan itu baik, maka itu adalah amal yang baik, dan apabila perbuatan itu buruk, maka adalah amal yang buruk. Maksudnya namun demikian, amal ataupun akhlak masing-masing mempunyai kekhususan tersendiri. Biasanya amal dipergunakan untuk menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, misalnya salat, zakat, puasa, haji, infak, sedekah, menolong orang lain, memberi makan anak yatim, dan sebagainya. Ibadah ini meskipun ada ibadah mudah dan ibadah umum, mahdoh dan ibadah umum, dan sekalipun semua amal yang dilakukan seseorang muslim selama ini diniatkan untuk Allah Ta'ala adalah termasuk dalam dimensi ibadah. Namun ada ciri tersendiri yang melekat erat dengan ibadah, yaitu adanya interaksi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya, atau interaksi antara hamba dengan sesama hambanya, atau lebih spesifik lagi di dalam amal ini ada unsur memberi dan menerima meskipun tidak mutlak demikian.
Katakanlah misalnya seorang melakukan salat atau puasa, artinya orang tersebut telah memberikan hak Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajibannya, dan tentu dia berharap agar amal yang berkaitan dengan manusia. Seorang yang memberi makan kepada orang miskin, artinya salam ada orang yang memberi makan salam makanan yang telah ia berikan. Adapun akhlak, maka ia lebih berkonsentrasi pada kepribadian seseorang tanpa harus dihubung-hubungkan dengan Tuhannya ataupun dengan orang lain. Meskipun apabila seorang muslim berakhlak baik karena melaksanakan ajaran agama dan mengharapkan dari Allah semata, dia akan mendapatkan pahala Akhlak adalah cerminan seseorang dalam bersikap. Akhlak merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara refleks tanpa harus banyak berpikir, karena akhlak adalah kebiasaan seseorang dalam melakukan sesuatu. Akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak yang baik terpuji dan akhlak yang buruk tercela. Kaum muslimin yang berbahagia, akhlak yang baik misalnya lemah lembut dalam bersikap, pemaaf, malu, dan dalam hal yang benar, pemberani, jujur, rendah hati, baik tutur katanya, sopan, makan dan minum dengan tangan kanan, dermawan, dan sebagainya. Sedangkan akhlak yang buruk misalnya sombong, kikir, suka menyakiti hati orang lain, senang berbicara kotor, tidak tahu malu, pengecut, pemarah, dan tidak jujur, iri hati, dan lain-lain. Orang yang gemar melakukan dosa pun, baik dosa kecil ataupun besar, juga bisa dianggap sebagai orang yang berakhlak buruk. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang hamba mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang buruk perangainya dan lagi suka berbicara kotor. Riwayat Tirmizi. Maksud seorang muslim yang selama ini di dunia senantiasa berakhlak baik, timbangannya amal baiknya, kemudian bahkan justru akhlak yang terbaiklah menjadi beban paling berat dalam timbangan mukmin sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu masih banyak lagi keutamaan akhlak yang baik. Di antaranya yaitu bahwa keimanan seseorang mukmin yang paling sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Iman orang-orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan akhlak dari kata lain adalah budi pekerti juga. Dan akhlak yang dikenal di Indonesia adalah budi pekerti. Dan akhlak ini yakni kebaikan, budi pekerti, atau akhlak yang terpuji. Rasulullah SAW adalah contoh yang paling ideal untuk diteladani. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana nasi khuluqa." Rasulullah SAW adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Barakallahu li fikum wal Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menggabungkan antara khutbah Jumat dengan kajian Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak ada kesalahan, datangnya dari salah, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.